Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Asia Teknikal dan Badan Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat yang sangat mantap ya. Mantap banget marketnya hari ini. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulasnya ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support tontonan itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Selalu yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram publik untuk umum ya. Kalau yang ini yang gratis. Teman-teman kalau pengen subscribe, tinggal klik link yang ada Telegram yang ada di deskripsi aja. Insya Allah nanti juga bakal segera berjalan ya, karena untuk sekarang jujur masih belum kepegang untuk kontennya gitu. Sebelum kita masuk ke analisa harian, seperti biasa ini saya ada pengumuman dulu berhubung masih buka pendaftarannya. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Oktober 2022, hari ini adalah pendaftaran terakhir hari ini ya. Teman-teman bisa cek video yang ini aja, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Oktober 2022. Tinggal klik video ini lalu mendaftar di link yang ada di deskripsi. Untuk invitasi maksimal adalah hari Minggu untuk invitasi ke grup ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah submit, santai aja, tinggal menunggu invitasi masuk ke email masing-masing. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Buat teman-teman yang pengen bergabung, silahkan buka profil cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Oktober 2022. Setelah itu mengisi form yang ada di deskripsi seperti itu. Buat teman-teman yang bergabung, hari ini adalah hari terakhir dan akan saya tutup pendaftaran malam ini. Jadi silahkan. Langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya 16,046 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang tidak terlalu besar juga. Total 237,39 miliar. Itu dominan di pasar reguler 230 miliar. Kalau kita lihat juga bursa lokal ini terlihat ada rebound tipis ya. Dan kalau kita lihat di indeks future, Dow Jones Future atau Dollar Index Future, semuanya sudah mulai hijau. Dan ya, sepertinya malam ini juga bakal rebound dari bursa US, tapi ya nggak tahu juga. Yang jelas hari ini sudah pada mulai rebound, begitu juga dengan IHSG atas alasan-alasan tertentu ya. Nanti kita bahas aja yang jelas. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBCA 303,9 miliar. Ini BBCA naik 2% loh. Gila. Bank Mandiri 124,2 miliar, Adaro 77 miliar, Pegas 70,3 miliar, BBNI 31,9 miliar, Inco 31,4 miliar, Unilever 26,1 miliar, Medco 14,5 miliar, BBIB 12,7 miliar, BRPT 10,7 miliar, HIL 9,2 miliar, Mika 9,2 miliar, PTBA 8,3 miliar, Arto 8,3 miliar, Akra 7,5 miliar, MTEK 7,1 miliar, BRMS 6,1 miliar, Indosat 5,3 miliar dan Film 1,6 miliar. Kita masuk ke saham-saham ini jualan asing. Ada Astra 184,7 miliar, Bank BRI 115,4 miliar, Goto 36,1 miliar, Telkom 35,3 miliar, SMGR 24 miliar, HT Tractor 23,8 miliar, Pakuan 21,7 miliar, KLBF 20,7 miliar, JSMR 19,8 miliar, Tower 19,3 miliar, INDF 16,9 miliar, Cepin 16,3 miliar, MDKA 12,6 miliar, INKP 12,4 miliar, Alfamart 11,3 miliar, Gudang Garam 9 miliar, JBP 5,9 miliar, Avia 5,3 miliar, dan RMKE 3,9 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang dirasa sesi pertama itu udah kayak apa ya, parah banget. Cuman sesi keduanya ada tarikan dan closing dengan candle hammer yang cukup menarik. Nah, kenapa kok hari ini bisa ada rebound ya? Karena memang sudah kena target swing low-nya ya teman-teman. Bahkan kemarin kalau teman-teman ingat, targetnya sebenarnya cuma cukup sampai sini 6996 sampai di 6963. Nih. Kan Fibonacci lower low-nya kemarin ketemu di sana ya. Nih. Tarik sini ke sini. Nah, targetnya sebenarnya cuma di kotak warna abu-abu ini penurunannya. Cuman memang tadi pagi dikasih offside. Dia turun low-nya sampai di 6926
dan rebound dengan shadow yang sangat panjang. Kalau nggak salah itu juga kena EMA 200 di area sana itu ya. Jadi ya memang artinya masih merespon support nih pas kena EMA 200, lalu akhirnya rebound dengan candle yang sangat kuat. Selain kena EMA 200, dia juga kena area swing low-nya ya. Nih, dia sudah di bawah trendline bawah. Jadi memang sudah kena lower low, sudah kena trendline, dan suatu yang wajar dia rebound. Tuh, karena kalau misalkan kena bawah ya dia mantul, kena atas mantul, kena bawah, di sini juga dia mantul, kena atas mantul, kena bawah mantul. Dan ya, saya rasa besok IHSG ada potensi untuk uji resisten di bulan Oktober 2022. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah yang pertama dia masih closing, alhamdulillahnya ya, dia masih closing di 7040 walaupun shadow-nya sudah cukup panjang. Kalau dari intraday sebenarnya sudah kurang bagus, bisa aja sudah uji resisten ya ini kenaikan ini kalau di intraday. Cuma kalau kita patokannya pakai daily, saya rasa IHSG masih closing di atas 7040 dan itu masih lumayan bagus karena dia masih closing di atas 7020. Selain itu juga Fibonacci kena Fibonacci 0,5 IHSG. Dan ya ada reject yang cukup kuat. Nah, untuk besok ya perhatikan aja area resist itu sekitar sini, bisa digunakan sebagai resist 7070. Kenapa? Karena nanti juga bakal kena di downtrend line-nya ini. Nah, kalau besok Senin kan bakal misalkan pagi-pagi loncat hijau gitu ya, bakal kena downtrend line di sekitar 7070. Kalau nanti ada reject, hati-hati karena most likely bisa turun sekali lagi. Kenapa kok turun lagi mas? Karena memang ya kita harus paham yang namanya market structure ya. Ketika saham itu arahnya uptrend, downtrend atau sideways. Dan kalau kita lihat saat ini kan IHSG ini masih downtrend ya. Ada lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Kalau memang dia mau jadi uptrend atau mau jadi sideways, dia kan butuh yang namanya pullback dulu. Tuh, either itu nanti same low, kalau enggak higher low ya. Jadi ini dia bakal naik lagi, lalu habis itu bakal turun sekali lagi. Entah dia, yang penting satu, nggak membuat low baru ya. Kenapa kalau dia nggak bikin low baru? Artinya kan low-nya either itu sama atau same low atau bahkan higher low. Nah kalau higher low itu udah indikasi uptrend langsung, tapi kalau same low itu indikasi bakal jadi sideways tuh. Dan kalau dia break high maka akan terkonfirmasi higher high, yang itu namanya dia sudah valid reversal. Jadi untuk sekarang mungkin kira-kira nanti pergerakannya gini, set ini ya, nih sampai 7070 kena downtrend line lalu turun sekali lagi sampai di area supportnya atau bahkan sampai low-nya dia ya, misalkan di 69 berapa tadi tuh, baru dia konfirmasi higher high kalau memang mau bullish. Kira-kira skenario seperti itu. Ini kalau menurut saya. Cuman kalau emang dia nanti masih bikin lower low lagi, misalkan ya dia naik gini terus habis itu dia jebol lower low lagi ya. Nah itu ya artinya dia masih melanjutkan downtrend. Artinya kan strukturnya masih lower high lower low kan. Tapi beda sama tadi. Kalau tadi sudah higher low higher high dan juga same low higher high. Nah artinya hari ini baru mantul doang. Bisa kita gunakan patokan low hari ini. Karena kalau saya lihat shadow-nya panjang, tekanan belinya kuat. Walaupun ini juga ada bau-bau rebalancing ya, tapi bisa buat patokan pas di area support juga. Itu sampai area 6926. Tuh, kalau misalkan dia nggak lower low itu bagus, tapi kalau lower low ya dia bakal mencari support selanjutnya. Nanti kita bisa tarik Fibo lagi. Tuh, jadi yang perlu diperhatikan saat ini adalah 7000, lalu setelah itu 6920. Sedangkan resisten ada di area sekitar 7070. Dan ya, batasi resiko. Hari ini juga closing candle monthly ya. Dan kalau kita lihat monthly-nya September atau kita lihat di time frame yang besar, tidak terlalu bagus. Kalau kita lihat ya, ini kayak pullback IHSG-nya di bigger view. Bentuknya dia kayak pullback same high ya. Kalau dia sampai jebol 6500 ya udah reversal marketnya. Tapi selama nggak jebol 6500 masih ada skenario untuk bullish. Jadi itu yang perlu diperhatikan. September juga minus 1,92%. Oke, itu aja. Yang penting sama batasi resiko, dan selama kita masih uptrend tidak ada masalah sama sekali. Itu untuk IHSG. Langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di kita masuk ke yang di beli asing dulu deh. Saya pengen bahas BBCA. Lumayan spreadnya naik 2%. Kita update all time high-nya saham 1000 triliun. Walaupun kalau dibandingkan dengan luar negeri
1000 triliun tuh receh ya, cuman ya memang ada kapasitas marketnya. Oke, kita bahas BBCA. Hari ini BBCA naik 2,09% dengan candle yang cukup besar, candle yang cukup solid dan volume yang besar, dan kelihatan kalau ini candle rebalancing saya rasa ya. Nanti bisa dikonfirmasi dengan intraday-nya besar di berapa. Kalau gedenya di area berapa? Kalau gedenya di area closingan, nah itu biasanya volumenya volume rebalancing. Cuman kalau kita lihat so far so good sebenarnya ya untuk BBCA. Tuh, jadi ya kita anggap 50-50 dulu. Terakhir BBCA naik setelah dia bottom di area 7000 kena uptrend lainnya ya. Ini dia habis swing high, lalu dia swing low, kena uptrend line, lalu dia rebound naik lagi. Kalau swing high sebenarnya dia harus kena sampai uptrend line atas. Cuman kemarin dia kena target higher high di 8.800 sampai 9.100, lalu akhirnya terkoreksi sampai di area 8.200. Nah, satu hal yang menarik ya dari BBCA hari ini, di luar dari rebalancing dan lain sebagainya, BCA sudah breakout dari downtrendnya atau retracement. Nih ya, di sini ada area retracement, atau misalkan kita sambungin ke sini juga sama aja. Yang jelas terlihat BBCA sudah mulai break high karena dia sudah break 8.500 dengan volume yang bagus dan juga sudah break downtrend. Seperti itu. Nah, kalau memang nanti kita bikin continuation ya, misalkan ini adalah bullish flag, jadi kayak gini. Nah, target kenaikannya bisa seperti ini nih BBCA ini kalau jackpot. Berapa tuh? 10.300, pas juga dengan area uptrend line atas. Nah, ini bakal jadi swing high gini. Kalau dia sampai ke sana ya, pas di uptrend line atasnya si BBCA seperti itu. Jadi ya itu. Satu hal yang bagus adalah since BBCA ada swing low swing high, dia bikin higher low higher high juga. Artinya di daily sudah ada trailing stop. Ya, BBCA membentuk trailing stop di daily yaitu di bawah 8.200 ya. Buat teman-teman yang swing atau positioning main hold BCA punya average di bawah 8.200, kondisinya floating profit, gak tahu mau take profit kapan, bisa taruh TS di bawah 8.200 ya. Karena kalau ini ternyata nanti dia tidak higher high, misalkan ini same high ya sampai 8.800 lalu turun lagi terus dia bikin lower low ya, dia kan reversal pakai double top. Seperti itu. Jadi untuk sekarang trailing stop BCA di 8.200. Untuk support saya rasa sudah valid 8.300 sampai 8.200 jadi support karena sudah di break lalu sudah di retest dan sudah ada higher high. Jadi ya buat yang punya BCA di bawah average 8.300 harusnya sudah tenang. Tinggal pasang trailing stop di bawah 8.200 seperti itu. Untuk target sekarang ada di sini, masih uji 8.800 sampai 9.100. Tapi kalau dia berhasil breakout, saya rasa BCA bisa sekitar 10 ribuan. Kalau berhasil break 9.125. Dilihat dalamnya, hari ini juga terjadi big akumulasi dari BCA. Candle bagus, volume bagus, big akumulasi, dia breakout juga. Dan ya, tinggal ikuti TA-nya aja. Yang beli juga bukan kaleng-kaleng. Itu untuk BCA. Lanjut coba kita cek si kita cari yang ada spread ya. Kita bahas BBYB. Ini sebenarnya chartnya mirip-mirip sama Arto BBYB ini. Ya, Arto kan ibarat kayak indeksnya kali ya, dan BBYB bank-bank digital yang lainnya ngikut doang chartnya sama si Arto. Oke. Cuman kebetulan ya untuk si BBYB ini lebih kalau saya kemarin tarik garis itu lebih relevan tidak pakai log, jadi mungkin saya pengen pakai arithmetic dulu untuk membahas si BBYB. Oke, BBYB hari ini turun, dia turun 6,35% dengan candle yang solid dan volume yang masih membesar juga. Dan satu hal yang kurang enak ya, BBYB ini habis breakdown low atau dia baru aja melakukan lower low lagi. Bahkan kalau agak imajinatif ya, selain ini ada inverted cup and handle, itu juga ada head and shoulder yang lebih besar. Shoulder kiri ini head, lalu ini shoulder kanan. Dengan target penurunan worst case skenario kayaknya bisa ke minus ini. Nah, minus 900. Tuh, cuman enggak ya, kita tarik targetnya lain. Satu hal yang pasti untuk saat ini BBYB adalah saham downtrend. Since dia kemarin rame di tahun 2021 emang bank-bank digital itu mantep banget ya.
Itu saya ingat banget tuh arahnya BBB di sini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 kali arah berturut-turut si BBB itu. Habis itu dia konsol terus naik lagi ditarik sampai 3000. Dan sekarang ya kalau saya rasa sih kepentingannya sudah mulai berkurang ya untuk bank-bank digital. Kalau kemarin ditarik karena kan kebutuhan right issue untuk tuntutan si OJK. Cuman kalau sekarang walaupun ada tuntutan lagi, cuman biasanya harganya sudah memenuhi. Karena kalau mau right issue itu kan kayak tender offer ya, ngikutin harga rata-rata bursa ke belakang. Misalkan contoh gini, mau right issue cuman bedanya kalau right issue itu ada dana kebutuhannya. Misalkan dia butuh dana 1 triliun, saham yang beredar misalkan 100. Kalau nggak salah kan cuman boleh right issue 10% saham beredar. Jadi cuman boleh 1 lot doang. Kalau misalkan sahamnya 100 ya, sorry, kalau sahamnya 100 berarti 10 lot doang. Nah 10 lot kalau misalkan butuh dana 1 triliun ya artinya kan dia 1 triliun dibagi 10. Satu lotnya right issue di harga berapa itu, 1000 miliar. Enggak, 1000 miliar berarti 100 miliar tuh. Dan kalau mau bikin average 100 miliar, harga bursanya rata-rata 90 hari harus dibikin 100 miliar. Jadi ya kira-kira itu hitungan matematika simpel gitulah. Nah kenapa kok tahun ini agak beda mas, walaupun nggak tahu juga ya, siapa tahu nanti akhir tahun ditarik lagi. Cuman kalau menurut saya sih harganya sudah terpenuhi gitu. Kayak misalkan contoh dia mau right issue kemarin di 1700, artinya kan rata-rata harus dibikin 1700 ya. Kalau 3 bulan terakhir ya berarti 3 bulan misalkan berapa, 1700 kali 3 berapa, 3000 tambah 2100, 5100. 5100 dibagi 3 udah ketemu 1700, dan itu udah valid ya untuk bisa right issue. Cuman kalau kita lihat dia koreksi ini kan mungkin udah ketentuannya sudah terpenuhi, jadi ya nggak ada alasan untuk ditarik lagi untuk right issue. Ya intinya untuk corporate action itu tetap ada hitungannya ya. Kalau teman-teman pengen hitung-hitungan sebenarnya ada ilmunya juga corporate action itu, cuman itu nanti bakal dalam sesinya. Jadi saya lebih ke TA-nya dulu aja untuk saat ini. Nah kalau kita perhatikan since kemarin BBB uptrend ya di tahun 2021, yang pertama dia sudah patah uptrendnya. Ini sudah saya bahas juga waktu di atas ini ya. Uptrendnya sudah patah itu yang pertama. Yang kedua dia juga sudah reversal, entah itu pakai inverted cup handle 1, 2 atau symmetric triangle 1, 2 atau apalah itu. Yang jelas dia sudah membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tuh indikasi saham downtrend ya. Dan kalau kita lihat saat ini BBB juga masih berada pada downtrend channel besarnya atau major downtrend. Nah ini dia respect banget. Nah ini garisnya enak banget lah buat tektokan. Jadi ya belinya ya pasin di garis seperti itu. Nah terakhir kemarin BBB memang rame ya ketika dia break 1400, banyak yang viewnya inverted head and shoulder. Cuman sayangnya di sini ada reject kuat 1600, itu dia kena downtrend line. Jadi ya yang terjadi dia swing low seperti itu. Saya kira pun juga bakal cukup sampai 950, cuman ternyata enggak. Market selalu benar, dia jebol 885, dan saya rasa ya artinya sekarang dia bakal menuju ke target lower low-nya. Tuh, kita bisa tarik Fibonacci untuk tarik target lower low-nya, yang mana di sini adalah 940, sedangkan high-nya di 1580. Nah, dan ini adalah target lower low dari si BBYB di 700 sampai 550 seperti itu. Dan pas di area gap juga ya. Ini sebelumnya ada gap ditinggalkan. Siapa tahu dia mau nutup gap sekalian tuh bakal menarik tuh. Cuma namanya kalau entry deketin trend line karena memang dia juga pas sama si saham downtrend ya. Seperti itu. Itu sih. Jadi ya saya rasa kalau teman-teman masih punya barang lebih baik batasi resiko. Nah kalau misalnya kita cek pakai lognya, viewnya sebenarnya sama, downtrend terus juga lower low, tapi bedanya targetnya Fibonacci-nya kalau dari yang apa namanya logaritmik ini di sini 770 sampai 680, beda sama yang aritmetik tadi. Seperti itu. Yang penting sama kalau mau saya sih batasi resiko ya, karena masih agak dalam ini penurunannya. Ini sekarang harga 885, masih 16%-an ini turunnya. Jadi ya batasi resiko dulu aja kalau menurut saya. Dilihat dalamnya, oh tadi belum ganti template ya. Distribusinya masih kuat untuk BBB, belum terlihat ada akumulasi lagi. Dan ya saya rasa kalau teman-teman nyangkut perlu atur porsi, atau kalau mau averaging down ya jangan asal-asalan. Yang penting itu paham dengan plannya dan selalu batasi resiko. Itu untuk BBB. Lanjut coba kita cek. Hari ini memang yang naik saham-saham healthcare ya, rumah sakitan pada bertahan. PRMS kemarin udah kita bahas. Kita masuk ke yang dijualin asing hari ini. Kita coba cek Astra. Saya pengen bahas Astra.
Astra International. Karena apa? Karena kalau kalau apa itu namanya? Kalau mobil listrik. Tapi ya Toyota juga bikin mobil listrik sih. Nggak jadi deh. Oke, hari ini Astra turun 2,21% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Dan saya rasa Astra ini sedang berada dalam persimpangan jalan. Nih ya, di area supportnya kelihatan banget di 6.600 tuh. Kalau sampai besok dia jebol 6.600 lebih baik berhati-hati karena ya dia ada lower low tuh. High low, higher high, langsung lower low dia. Tapi kalau misalkan besok dikasih rebound dari si Astra, ya barangkali dia bisa naik sampai 6.950 sampai 7.000. Intinya saat ini support dari Astra itu di 6.600 tuh. Selama dia nggak jebol harusnya masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 6.600, next stopnya di sini sekitar 6.400 sampai 6.200 tuh. Itu dekat dengan neckline, terus juga dekat dengan uptrend line juga ya untuk si Astra ini. Dan terakhir memang Astra kemarin dia kena downtrend line di sini. Kena downtrend line turun. Nah, ini seremnya kalau bikin lower high ya. Kalau sampai Astra jebol dari 5.800 jelas itu bakal jelek banget kalau jebol 5.800. Karena pertama dia patah uptrend, kedua dia membentuk lower low, seperti itu. Cuma untuk posisi saat ini pergerakan kecilnya bisa mention Astra di area 6.600. Kalau memang besok dia jebol, volume besar, closing di bawah, next stop saya rasa bisa sekitar 6.400 sampai 6.300 untuk si Astra. Nah, tinggal lihat responnya di situ atau bahkan sampai 6.000 rupiah. Cuma kalau besok Astra bertahan ada rebound, nah, untuk resistennya ada di sekitar sini 6850 sampai 7050 seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Cuma memang saham kayak gini cocoknya buat invest. Tapi kalau untuk invest kurang bagus untuk entry ya kalau pakai TA. Kemarin ada entry di 5.800 itu pas di uptrend line. Cuman untuk sekarang belum ada entry yang bagus lagi. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya hari ini distribusinya besar banget. Dan kalau teman-teman lihat ini benar-benar distribusi ya. Sellernya cuma 9, bayarnya 61. Yang jualan kayak gini ZP, CS, BK, value-nya gede-gede. Walaupun kalau di kiri saya lihat juga ada afiliasinya ya yang nampungin. Cuman ya saya rasa terjadi distribusi hari ini untuk si Astra. Seperti itu. Jadi ya momentum juga cenderung ke bawah. Lebih baik batasi resiko gunakan area-area tadi. Untuk Astra lanjut coba kita cek Pakuan sudah kita bahas ya. Kita coba masuk ke yang merah-merah deh hari ini. Loh, Net TV saya kira masih arah ini jadi ARB. Lebih baik teman-teman hati-hati ya. Maksudnya kalau misalkan main di saham kayak Net TV itu kalau sudah bisa ngikutin ya harusnya sudah tidak perlu bertanya. Cuman kalau masih ikut-ikutan FOMO, kalau naik turun masih bingung, tanya ke orang lain, lebih baik saran saya sih cari saham lain aja. Karena ya itulah. Itu Net TV. Saya pengen coba cek sih. Ini Pakuan kayaknya emang pengen dibahas nih. Kita bahas Pakuan dulu deh. Oke, hari ini Pakuan turun 5,4%, 0,4%, 5,04 dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Pakuan juga sudah lower low ya di sebuah support neckline 470. Terakhir sudah kita bahas Pakuan ini dia memang kena resist di 526. Tuh yang disayangkan adalah dia gagal atau patah dari uptrendnya ya yang di sini. Ketika dia membentuk uptrend dia patah dan ya akhirnya sekarang sudah turun sampai di area 450. Nah, karena dia patah dari uptrendnya kita bisa tertarik retracement dan saya rasa ini sudah kena area termurahnya ya 450 untuk Pakuan. Saya rasa cukup menarik kalau dia ada sideways dulu. Cuman memang kalau kita lihat dari bigger view Pakuan ini masih saham uptrend ya. Cukup menarik sih ini. Kalau teman-teman pengen beli ya untuk si Pakuan ini di area 450 buat swing lah bahasanya. Karena apa? Karena dia masih punya uptrend ya. Di sini kalau kita lihat ada sebuah uptrend channel. Artinya apa? Cut loss-nya di bawah ini. Nih, 430. Kalau jebol 430 cut loss. Kenapa? Karena yang pertama dia patah uptrend, yang kedua dia jadi lower low kan. High, low, lower high. Kalau dia jebol 430 ya jadi lower low. Nanti jadinya dia saham downtrend kayak gini nih. Kalau dia jebol 430. Nah,
Jadi sebenarnya stop loss yang penting tuh yang kayak gitu, yang sampai dia merubah structure. Cuman kadang kalau misalkan apa ya masih support minor, nah teman-teman money manajemennya bagus, bisalah toleransi, ibaratkan cicil beli. Tapi kalau udah sampai ganti structure, nggak cut loss, itu biasanya yang jadi penyakit seperti itu. Ya intinya poinnya adalah pahami aja ketika kita beli itu plannya gimana dan prepare for the worst case scenario. Nah, untuk saat ini Pakuan berada di support sekitar 450 ya, sebelum ke 430, dan cukup menarik kalau besok ada konsol dulu. Karena kalau kita lihat sellernya masih kuat dilihat dari candle-candlenya. Cuman ya kalau dilihat dari volumenya, saya rasa ini adalah rebalancing, tapi nggak tahu juga ya. Kita lihat aja dalamnya, cukup besar di belakang. Ya, cukup besar di pre-closing. Jadi saya rasa kena rebalancing juga Pakuan ini hari ini. Cuman ya tuh perhatikan aja 450 sampai 446 karena support saat ini Pakuan ada di sana. Kalau dia ada reject dari area itu bakal cakep karena dia berpotensi bikin higher low untuk uji 530 sekali lagi. Dan kalau dia break 530, targetnya 580, 590, dan kalau dia break dari situ, targetnya bisa sampai sekitar sini 800-an. Tuh, kenapa? Karena dia bakal ke uptrendnya. Cuman kalau ternyata nanti Pakuan jebol dari 430, lebih baik batasi resiko karena dia sudah menjadi saham downtrend lagi. Seperti itu. Artinya apa? Itu untuk support saat ini 450-an, next stopnya di 430, toleransi akhir ya. Kalau sampai jebol 430 lebih baik exit. Kita lihat dalamnya terjadi distribusi yang cukup besar hari ini. Kalau kita lihat ke belakang juga stagnan ya, maksudnya nggak ada akum ataupun distribusi yang signifikan, cenderung buat tektok aja. Jadi ya lebih ikutin TA-nya aja, gunakan area krusial tadi. Seperti itu. Untuk Pakuan, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita coba cek si apa ya? Kita bahas nih consumer goods kecil-kecilan pada jalan nih. Aisyah Hoki ya, setelah lama nggak ada baunya. Terus sebenarnya rame itu saham, tapi sekarang nggak kebagian flow, lari ke komoditas semua. Hari ini pada jalan lagi. Saya pengen bahas apa nih? Nggak tahu kenapa pengen bahas Aisyah saya nih. Kita coba cek ya untuk si Aisyah, siapa tahu menarik. Lumayan masuk top gainer juga hari ini di RTI Bisnis. Oke, hari ini Aisyah naik 10,07% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang sangat besar, gede banget ini volumenya ini. Saya pengen lihat intraday-nya, volumenya gede di atas ini. Udah volume cuci piring. Kalau pakai 5 menitan ya. Jadi agak riskan, kelihatan belum bagus juga. Kayaknya false break ini. Dia bisa bikin bearish flag. Masih lanjut turun kayaknya. Udah selesai dong berarti analisanya. Enggak ya, nanti kita cek bigger view-nya. Cuman kalau dari intraday-nya saya rasa kurang bagus untuk Aisyah. Kalau entry di neckline ya. Jadi mungkin entry-nya bisa agak bawah. Oke, hari ini Aisyah naik 10,07% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang sangat besar. Dan kalau kita lihat tadi di intraday-nya, dia volume besar di atas. Jadi sudah ada TP yang cukup besar lah di atas untuk si Aisyah. Terakhir dia bottom sampai 130 rupiah, itu harga Corona. Oh enggak, bukan harga Corona, harga September 2020. Kalau nggak salah ini dia pernah PKPU atau apa gitu, saya lupa ya. Bukan PKPU sih, saya lupa apa, tapi September 2020 bottomnya di 130, sempat menguat sampai 450 dan sekarang turun lagi sampai 130 lagi. Artinya apa? Artinya untuk saat ini ya Aisyah berpotensi untuk membentuk double bottom. Dengan catatan dia nggak boleh jebol 130 ya. Dia bisa bikin bottom 1, bottom 2. Tapi kalau dilihat dari kemiringan, tren dan lain sebagainya, saya rasa dia lebih ke ini sih, downtrend line aja. Nah, misalkan gini ya. Nih. Atau falling wedge. Nah, misalkan gini. Kita tarik yang paling banyak garisnya kena ya. Nih. Dan terlihat sudah break dari falling wedge-nya. Cuman kalau dari volume hari ini memang masih belum terlihat bagus ya. Divergennya juga sudah ada, menarik. Harga ke bawah terus, indikatornya ke atas terus. Dan ya, sign of reversal. Tapi amannya tunggu konfirmasi. Karena saya agak kurang suka sama volume intraday-nya. Cuman ya biasanya saham apa ya, saham scalping kayak gini, shadow panjang, terus juga
TP di atas dan lain sebagainya. Nah, kita bahas aja. Terakhir Aisyah bottom di 130, lalu dia naik ke 470, dan kemarin di bulan Juli dia bottom lagi di 130 dan ada reject di sana. Sebenarnya kalau buy structure ya Aisyah ini sudah ada konfirmasi karena dia sudah berhasil membentuk yang namanya higher low dan juga higher high. Bahkan closingnya udah di atas neckline ya. Neckline-nya kan 163, dia closing di 164. Jadi kelihatan sudah ada reversal lah untuk si Aisyah ini. Seperti itu. Cuman memang kalau kita lihat rejectnya kuat banget dan volumenya gede banget. Yang jelas untuk saat ini kita bisa tarik sebuah uptrend channel dari Aisyah yang saya rasa bentuknya seperti ini ya. Nah, oke, mulai kelihatan kan arahnya. Kenapa dia rejectnya kuat banget juga. Saya rasa dia masih merespon uptrend line ini. Jadi ya dilihat dari rejectnya ada potensi Aisyah bisa swing low. Nah, mungkin gini bisa juga ya kalau kita pakai sampai ke body tuh, karena dia baru aja kena, jadi dia ada potensi untuk swing low tuh. Tapi satu hal, Aisyah ini sudah saham uptrend ya, karena dia sudah ada higher low dan higher high. Cuman memang channelnya masih lemah, slope-nya masih berapa derajat nih. Dia masih swing high dan swing low dan seterusnya. Nah, kita bisa tarik Fibo juga untuk mengecek hari ini ya, dari 163 sampai low-nya ada di 135. Dan ternyata memang dia sudah kena target higher high-nya untuk di intraday ya, di 175 sampai 182. Makanya banyak yang merealisasikan cuannya. Dan kalau kita lihat memang area tersebut juga area resisten. Jadi ya wajar lah kira-kira bentukannya seperti ini. Cuman saya rasa area masih oke untuk si Aisyah ya, ada potensi untuk naik dengan catatan tidak boleh patah uptrend ini, garis warna biru ya, channel warna biru ini. Tuh, dan bersiap dengan swing low-nya ya artinya, karena dia uptrend-nya masih di bawah uptrend line-nya. Tuh, nanti bisa tarik Fibonacci juga. Yang jelas untuk sekarang dia masih reject kuat, itu aja kesimpulannya. Kalau dia terus melemah, mungkin bisa prepare sampai 146, bahkan sampai 140 ya. Itu nanti bakal jadi area kuatnya dia. Nanti saya rasa juga bakal bertemu uptrend line di sini, misalkan kayak gini cepret. Nah, terus nanti baru naik lagi ke sini. Nah, karena dia kan bergerak dalam sebuah uptrend channel. Itu. Tapi kalau misalkan besok dia menguat, tidak jebol dari 162, bertahan di atas 163, ada potensi ini view-nya valid cup and handle, dan ya bisa aja dia slope-nya nanti menguat. Tuh, dengan target kenaikan kalau ini cup handle ya ada di sini. Sekitar 200 pas ke resisten selanjutnya. Nah, berhubung dia sudah breakout dari downtrend-nya, dari falling wedge-nya, kita bisa tarik Fibonacci. Tuh, yang mana dari sini juga sudah bisa kita tarik, dan ini adalah beberapa target-target dari si Aisyah. Tuh, kalau kita lihat juga ternyata sudah kena Fibo 236 ya. Jadi ya memang, dan dia baru satu kali kena, jadi ya wajar pada bigger time frame-nya dia bisa bikin kaki kedua atau higher low kedua. Sudah bisa dimasukkan watchlist kalau menurut saya Aisyah ini ya, kalau teman-teman pengen trade. Sudah breakout downtrend, tinggal tunggu retracement-nya aja untuk barangkali dia reversal. Tuh, resisten pertama bisa gunakan Fibo ini 176. Nanti untuk support tadi ya sekitar 147 sampai 140. Kalau buy on weakness-nya di sana. Sedangkan kalau break 176 target 212, 248 dan 289. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan ini adalah saham downtrend. Ya. Cuman memang terlihat kalau downtrend-nya sudah di break. Ya, sini udah break. Udah break juga. Jadi ya sebenarnya sudah selesai nih downtrendnya. Tinggal kita lihat proses reversalnya sih. Dan ya selalu batasi resiko aja. Tuh, gunakan area-area tadi. Dilihat dalamnya ada ada akumulasi untuk hari ini sama 2 hari kemarin ya. 2 hari kemarin ada akumulasi, lalu hari juga ada akumulasi, walaupun value-nya tidak terlalu besar ya, dan tidak terlihat akumulasi sebenarnya. Tuh, yang beli sama yang jualan value-nya hampir sama. Lebih baik buat tektokan aja atau pure TA, tinggal gunakan area tadi. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalau support teman tentu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.